الذي جعل لكم من الشجر والسماوات والأرض Yang penting ada. Masa nggak difoto dari tadi? Apakah untuk pertama itu baru Yang nggak ada. Masya Allah masih ada. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM serta pengurus dan masyarakat sekitar Masjid Nurul Jannah yang telah menerima kehadiran orang-orang baik, orang-orang soleh, para ulama, para kiai dari Jamaah Salat Subuh Forum Komunikasi Ulama Umaro atau FK Ulum Kecamatan Cakung, diterima dengan baik, dengan luar biasa. Nurul Jannah semoga ke depan semakin berkah dan kami di sini atas nama Ketua 1 FK Ulum dan ini Sekretaris FK Ulum mengucapkan sekali lagi alhamdulillah dan semoga apa yang diberikan kepada jamaah salat FK Ulum oleh pengurus dan masyarakat Masjid Nurul Jannah Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Pinggirannya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Mari kita awali kajian kita Khosaisil Ummatil Muhammadiyah ini dengan membacakan surat Al-Fatihah, di mana kita lihat semoga kiranya Allah sampaikan pahalanya kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili, saudara-saudara kita yang telah mendahului berkurang rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, dimasukkan di dalam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah tempat yang sebaik-baiknya. Orang-orang yang telah menyumbangkan sebagian daripada hartanya di jalan Allah untuk acara ini, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Pengarang kitab ini Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani wa ila Rasul Syekh Hashim Asy'ari wa rasulihim wa buru'ihim wa ila Ruki Haji Abdul Rahman Wahid sulihim wa buru'ihim Sayyidul lillahi lahumul Fatihah. Pada bab mengatakan pasal soful awal, keutamaan orang-orang yang menempati sof pertama, barisan pertama daripada sholat. Wa ma yata'allaqu bisuhufi, dan yang berhubungan dengan barisan itu sendiri. Sampailah kita kepada hadis wa kana sallallahu alaihi wasallam karena ono sapa Gusti Kanjeng Nabi yastaghfiru nyuwun kan nyepuro. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun di ahli sofil awali buat orang-orang yang menempati saf pertama ya daripada barisan sholat. Wa yusolli alaihim, kemudian Nabi mendoakan kepada mereka orang yang berada di saf pertama. Jadi bapak-bapak suruh pakai baju yang cakep-cakep ya, khusus zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian kami yang bagus ya. Jangan mau kondangan doang kayak bagus ya, yang cakep-cakep. Cuma jangan pakai yang namanya yang batik. Kalau yang batik kan ada kelihatannya itu gambar Garuda di belakangnya itu nasional, itu kurang kurang usul. Nah itu yang paling bagus adalah pakaian putih. Kalau kalian susul orang ini rapetin, jangan sampai ada celah-celah. Baiklah saya karena sesungguhnya setan ada muruti mabain aku mau dimanti hasil azabi. Sesungguhnya setan masuk di antara apa? Di antara kamu. Sebenarnya azab itu anak atau anak kami kecil. Oh gitu. Iya. Gimana? Yakni aurat. Jadi setan itu katakanlah dia mengecil kayak kecil begitu. Nah itu mengganggu kita. Jadi begini ya, setan itu
menggoda manusia dari depan, dari samping, kiri kanan, dari belakang. Atasnya enggak, kalau atas. Karena atas ini kita rahmatnya langsung melahirkan kepada Hawa. Jadi setan menggodanya cuma satu yang nggak bisa, dari atas. Sekali kita udah setan udah sampai kita sholat digoda juga, gitu ya. Kalau kita berkangkang di kolom barang. Iya, apa lagi tuh ya? Itu daerah fatal itu, besar sekali ya. Ya, itu namanya kayak kalau tangkap saatul jidat. Ini goyang aja, ini goyang. Jadi begini ya, soal pertama tadi dijelaskan bagaimana mengatur soft ya, maksudnya. Yang kedua, bagaimana supaya sholat kita itu sempurna. Nah ini tadi hadis jelas, lurus barisan, ya kan? Berkata baik-baik, rapatkan supaya tidak tergoda setan. Baru itu dikatakan tamamus sholat, sholat kita sempurna atau iqamati sholat ya, sholat kita baru bisa tegak. Kalau masih ada mencong ya, ada mencong nggak karuan, kemudian ada yang kosong, itu nggak sempurna sholat. Nah, karena setan masuk di situ. Jadi ini ketentuan kedua bagaimana kita mengatur sholat, bukan sekedar bacaan saja, seperti barisan. Tapi di kasus kita ya kan, seperti bacaan kurang, atau semuanya. Coba kita lakukan dalam Islam kan, rapi sehingga musuh tidak bisa masuk. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para penasihat FK Ulum, Al-Mukarram Kiai Haji Bahruddin Ali, Kiai Haji Khalilullah Ahmas, Kiai Haji Syihabuddin Latif, wabil khusus Ketua Umum FK Ulum Kiai Haji Zainal Arifin Gufron. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan di dalam menjalankan ibadah beserta camat dan seluruh jamaah FK Ulum yang melaksanakan ibadah haji. Para ketua FK Ulum Kiai Haji Zarkasi Usman, Kiai Haji Odin Mu'in, Kiai Haji Nur Hasan Sayuti, Bapak Haji Surya Wede, Bapak Sekjen Kiai Haji Margono Muhadi, Kiai Haji Hasan Ali, Kiai Haji Soid Shu'aib, Al-Mukarram Ustaz Haji Nur Jamil, dan Imam Sholat Subuh Al-Mukarram Ustaz Akhiromni, wabil khusus Ketua DKM Kiai Haji Tajuddin Hamzah beserta seluruh jajaran pengurusnya, wabil khusus penceramah kita pada pagi hari ini Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, wabil khusus Bapak Camat Cakung atau yang mewakili Bapak dan Ramil, Bapak Kapten Infanteri Supriyatno, dan Kapolsek atau yang mewakili Bapak-bapak seluruh jamaah FK Ulum yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali di pagi hari ini dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga, anak cucu keturunan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Para bapak hadirin jamaah yang kami muliakan, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Bapak Kiai Haji Tajuddin Hamzah. Para beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati guru kita, orang tua kita Kiai Bahruddin Ali. Yang kami hormati Kiai Khalilul Ahmas. Yang kami hormati Kiai Hasan Ali dan para pengurus FK Ulum, Kiai Zarkasi Usman, Dr. Margono, Kiai Udin Muiz, para penasehat Haji Syihabuddin, dan lebih khusus lagi penceramah kita pada pagi hari ini Kiai Misbahul Munir MA. Rasa syukur yang mendalam senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman dan nikmat Islam,
Dan semoga kita yang hadir di sini diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan tetap diberi istiqomah untuk melaksanakan subuh berjamaah dan subuh keliling. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang telah membawa kita menjadi Islam tetap berjaya di mana-mana. Mudah-mudahan di Cakung tetap rukun dan tetap kita kompak semuanya. Mohon maaf mungkin dari Dan Ramil tadi Kapten ada, mohon maaf dari kecamatan Pak Camat minta live dari Mekah dan Pak Ketua, nanti mungkin akan kita sampaikan. Kemudian perwakilan dari Kapolsek. Kapolseknya perempuan, wakilnya laki, Ustaz. Dari kami pengurus DKM, kebetulan kami juga pengurus FK Ulum. Ini merupakan suatu kebanggaan, kehormatan bagi kami para jamaah bisa hadir di Masjid Nurul Jannah. Ini masjid pertama di Pulau Gebang Permai tahun 88 berdirinya. Ini hibah dari ASKO, dan setiap blok A sampai dengan blok H kita punya masjid masing-masing blok. Alhamdulillah Pulau Gebang Permai, dan kita punya organisasi BPKDI yang alhamdulillah Pak Wali Kota sebagai pembinanya mengelola kegiatan dakwah di Pulau Gebang Permai dan sekitarnya. Dakwahnya itu adalah kegiatan ceramah, kemudian melayani Ruhul Hayat, pelayanan jenazah atau kematian, yang kita cakup sampai Royal Resident dan Taman Modern. Jadi kalau ada yang musibah, dari ambulan diantar sampai dari pemandian, kita melayani untuk jemaah yang ada di Pulau Gebang Permai dan sekitarnya. Kemudian Masjid Nurul Jannah mengadakan kegiatan subuh gabungan. Alhamdulillah rutin kita dari jam 3 pagi Qiyamul Lail dilanjutkan dengan sholat subuh dan ceramah, kemudian nambah ilmu dan nambah gizi sarapan. Masih beda-beda tiap. Ada soto Betawi, ada rawon, ada macam-macam lah gitu kan. Jadi alhamdulillah target kita masjidnya makmur, jamaahnya sejahtera. Amin. Jadi kita pingin subuh itu seperti sholat Jumat, kita pingin seperti ini rutin subuhnya. Mudah-mudahan dengan dimotivasi oleh FK Ulum, dengan suling ini kita juga hampir pingin semua masjid itu melaksanakan sholat berjamaah, jamaahnya lebih banyak lagi. Kemudian kami mohon maaf bila di dalam pelayanan dan tempat yang cukup terbatas kurang nyaman. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih mewakili seluruh jemaah, Bapak dan Ibu, atas kehadiran di masjid kami ini yang sudah lama kami nggak kebagian untuk menjadi tempat subuh keliling. Mudah-mudahan ini menjadi kekompakan kita semua dan warga Cakung. Alhamdulillah imam tadi Haji Ramli ini salah satu peserta Indosiar, asli Cakung Pak. Walaupun beliau sekampung sama saya tapi lama di Cakung, di Penggilingan. Beliau Kori juga. Jadi mudah-mudahan ini menambah sahduh kita untuk melaksanakan. Udah punya bini belum? Udah, mau nambah. Kita mau pungut. Baik, tidak memperpanjang kalam, dari kami itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua 1, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Zarkasi Usman. Pada beliau kami silakan. Yang sangat memuliakan Langsung aja ya. para ahli, para ulama, para kiai,
khusus menjelang kita alhamdulillah hadir. Kemudian para penasehat Haji Wahyudin Ali, Haji Abdul Ahmad, dan yang lainnya, para ketua 2, 3, 4 alhamdulillah hadir. Kemudian yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakilinya, Ibu Kapolsek atau yang mewakilinya, Bapak dan Ramil Jogro ada di pojokan. Yang terhormat Ketua DKM serta pengurus Masjid Jami Nurul Jannah, Ketua-ketua DKM sekecamatan Cakung, seluruh jamaah sholat subuh gabungan FK Ulum, semoga di pagi hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita. Yang pertama, atas nama pengurus FK Ulum mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua dan pengurus DKM Masjid Nurul Jannah yang menerima kehadiran kita. Betul memang tadi yang disampaikan oleh Ketua DKM, ini hampir 5 tahun dari 2017 baru ini lagi kebagian, tapi diterima dengan baik, alhamdulillah. Nama pengurus FK Ulum mengucapkan banyak terima kasih atas sambutannya, penerimaan dan lain-lain sebagainya. Sampai pulang saya juga ada yang ditentek barangkali ya. Semua itu jamaah full ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlimpah. Jamaah yang terhormat, kami tetap mengingatkan, mari sholat subuh gabungan ini ikuti dengan ikhlas, dengan istiqomah. Apalagi menghadapi pilpres, jangan sampai nanti gara-gara itu akhirnya mundur, kendor, jangan. Karena kita FK Ulum ini tidak berpartai, tidak berafiliasi kepada partai manapun. FK Ulum ini independen. Kalau FK Ulum ini mendukung partai-partai begitu udah bubar, ya, udah bubar. Ya. Adapun pribadi jamaah silakan PSI kan. Artinya pribadi silakan aja. Tapi organisasi FK Ulum ini tidak mendukung partai ini, partai itu. Adapun mendukung calegnya silakan aja, pribadi. Untuk minggu yang akan datang, seharusnya di jadwal itu Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Rawatrate dulu itu ya, Jalan Kupang, sehubungan lagi renovasi ya masjidnya. Sudah 1 bulan sudah kirim surat minta dipending dulu, minta dipending dulu ya, tadi renovasi masjidnya. Untuk itu kami dan pengurus FK Ulum akan mengalihkan, yaitu di Masjid Jami An-Nur, Kelurahan Penggilingan, dekat Yayasan Yatim Anima. Ketua DKM-nya Kiai Haji Hasan Ali, aku yang nomor tua. Jadi insya Allah minggu besok Masjid Jami An-Nur. Ini ada titipan jamaah Nurul Jannah buat FK Ulum. Titipannya lebih gede. Saya paham ya. Saya terima titipan. Kayaknya 5 juta ini. Saya silakan kepada saudara. Berapa Pak Haji? 1 juta. Alhamdulillah.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Usman. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh penceramah kita di pagi hari ini, Al-Farouk Bapak Kiai Haji Misbahul Munir MA. Pada beliau kami silakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus segenap jajaran pimpinan FK Ulum yang saya tadi bisik-bisik, saya kalau nggak keliru ya, saya pernah mengisi di kegiatan ini 4 kali kalau nggak keliru. Yang pertama di kantor, 15 tahun yang lalu. Masih ada umur, alhamdulillah. Tadi Kiai bilang saya sudah tua Kiai, umur 70. Saya bilang Kiai nggak tua, kata saya. Kalau dibanding dengan Kiai Ma'ruf gitu. Jadi kalimat kosakata tua itu hindari ya. Kita ucapkan senior gitu ya. Jadi kalau bilang senior semangat gitu. Kalau tua nanti tambah bungkuk nanti. Kiai Haji Bahrudin Ali, Kiai Haji Khalilur Ahmas, Kiai Haji Hasan Ali, Kiai Haji Zarkasi Usman, Ustaz Tajuddin, ini dari Pak Camat, dari Pak Dar Ramil, dari Pak Kapolsek, semuanya hadir. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa para jemaah sekalian, saya merasakan aura spiritual yang kuat di tempat ini. Mengapa? Karena untuk mengukur orang ini munafik atau tidak, lihat sholat subuhnya. Saya ini munafik apa tidak ya? Lihat, kalau sholat subuhnya kesiangan, hati-hati, istighfar. Sekali lagi, kalau sholat subuhnya kesiangan, hati-hati, banyak istighfar. Tapi kalau sholat subuhnya tepat waktu, berjamaah macam begini, bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan diberi keistiqomahan, amin. Dan perlu dijaga, jangan sampai ada ujub, jangan sampai ada kebanggaan. Dan ini biasanya penyakit dari orang baik. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang menentukan baik dan buruk perilaku manusia, ala wahyal qalbu. Yang dimaksud adalah qalbu, hati kita. Kalau berbicara hati, awalnya hati kita ini bersih. Dalam Islam itu tidak ada istilah dosa bawaan, sehingga orang ini perlu disiram, dimandiin, nggak ada. Islam itu punya pandangan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ada yang bilang karena dulu bapak kita yang pertama, bapak kita ini nggak main-main loh ya. Kita ini keturunan Nabi semua, Nabi Adam. Kita semua keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada yang bilang Nabi Adam punya salahnya kebawa-bawa terus sampai ke kita, makanya perlu disiram urusan mereka.
Ini keyakinan bagi kita ini sudah salah. Salahnya apa? Bagi kami para nabi maksum, ismatuhum kasairil malaikat, terjaga dari dosa. Nggak ada ceritanya para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu terjaga dari dosa, maksum. Jadi kalau ada mengatakan para nabi Adam bawa dosa sehingga nular ke kita, pertama itu salah. Yang kedua, salahnya adalah dalam Islam itu tidak ada istilah dosa bawaan. Makanya para jemaah sekalian, kita itu yuladu alal fitrah. Kita ini dilahirkan dalam keadaan suci. Hanya saja yang mempengaruhi adalah lingkungan bapaknya, ibunya, sehingga kita itu menjadi kotor. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Maka itu para jemaah sekalian, ayo kita jaga kebersihan hati kita. Harus kita secepatnya mendeteksi, oh ini penyakit. Apa saja penyakit yang perlu kita jaga? Rasulullah mengingatkan salasun muhlikat. Ada 3 penyakit hati yang dapat merusak manusia. Yang pertama syuhun muta', pelit yang diikuti. Apa Kiai? Oret. Kepalanya ada buntutnya, janganlah. Nanti tersinggung, nanti yang ada buntutnya itu. Jadi syuhun muta' ada di dalam hadis yang lain menyampaikan syuhun syadid, pelit yang teramat, pelit, medit. Jadi kalau kita berbicara pelit, mohon maaf, semua kita pelit. Karena karakter manusia memang pelit. Wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu bawaannya pelit, memang dari Allah begitu. Coba Pak Ketua FK Ulum, pengurus masjid, punya mobil? Punya. Bagi dong untuk masjid. Entar dulu Kiai. Pernah satu ketika saya ceramah begini, keluar dari masjid, mobil saya hilang. Ada yang nyeletuk, Kiai, itu bukan hilang tapi minta berkah. Berkah jangan gede-gede. Kalau sandal masih mendingan, ini mobil. Allah ya Rabbi. Wajar manusia itu pelit. Tapi yang madmumah adalah yang tercela ketika pelitnya diikuti. Oleh Allah dikasih rezeki yang banyak, ditelan semua. Nggak ada zakatnya, 2,5%, nggak ada. Makan durian ditelan sama kulitnya. Makan tuh innalillah. Allah ya hayya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita bahwa semua hal itu ada zakatnya. Ini jeruk jangan ditelan semua. Mohon ya. Itu pisang jangan ditelan semua. Kulitnya buang. Kulitnya dibuang. Gak usah diajarin dong. Ya. Kita makan tidak jadi daging semua. Ada yang jadi kotoran. Dan itu harus. Makanya para jemaah sekalian, zakat dalam Islam itu wajib 2,5%. Secara umum begitulah. Kalau tidak dikeluarkan, namanya pelitnya diikuti. Ini yang pertama. Tapi yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, yang dimaksud penyakit syuhun muta' itu adalah penyakit hasud, penyakit iri hati. Kalau pelit ya uangnya sendirilah ya, hartanya sendiri, diminta nggak dikasih. Pelit, uangnya sendiri, hartanya sendiri. Tapi kalau hasud itu lebih parah daripada pelit. Mengapa? Karena kemuliaan miliknya Allah, harta miliknya Allah, pangkat miliknya Allah. Kemudian sama Allah dibagikan kepada hamba-hambanya. Ini besok si fulan naik pangkat, ini kaya, besok kuat beli mobil, kuat beli rumah. Kita jangan ini Allah, jangan ini, nggak pantas ini.
penyakit SMS. Senang melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang. Allah. Jadi penyakit. Makanya mohon maaf, jangan dipelihara. Ini termasuk muhlikat. Iya kawal hasada, awas jangan hasud, jangan iri hati. Kenapa? Fa innal hasada, karena hasud itu ya'kulul hasanat, dapat mengikis, memakan kebaikan, kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api dapat menggerogoti kayu bakar. Jangan dipelihara. Kenapa? Kalau dipelihara akan menggerogoti jiwa kita. Karena itu dikatakan al-hasud huwal mu'adzab abadan. Orang hasud, orang iri hati akan tersiksa selama-lamanya. Mengapa? Sederhana saja. Mungkin, mohon maaf, Pak Ustadz naik pangkat, saya nggak suka, saya punya kekuasaan, saya sentil. Hilanglah Ustadz kita dari lingkungan saya. Apa selesai? Tidak. Ini sifat. Sifat itu butuh mausuf. Sama halnya dengan putih. Putih ini butuh tempat. Makanya Allah itu bukan sifat, tapi zat yang bersifatan dengan sifat. Allah itu bukan sifat. Kalau sifat butuh tempat. Makanya para jemaah sekalian, kita tidak mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di surga. Enggak. Kalau kita punya keyakinan Allahu maujudun bila makan, Allah itu ada tanpa tempat. Jadi kalau ada sebuah ajaran yang mengatasnamakan Islam, aina Allah, di mana Allah, fis sama, di langit, salah itu. Di mana Allah bersemayam di arasy, salah itu. Karena kalau Allah itu ada di langit, pertanyaan saya, langit itu kan baru, iya. Langit itu baru, pernah tidak ada. Langit itu diciptakan oleh Allah. Artinya kalau kita ngotot Allah ada di langit, sebelum ada langit, Allah ngontrak di mana? Dan ini bertentangan dengan ayat yang lain, walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Allah itu kaya, ghani. Ghani itu tidak butuh. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran ini para jemaah sekalian berkaitan dengan bagaimana menjaga kebersihan hati. Jadi orang hasud itu mu'adzab abadan, tersiksa hidupnya selama-lamanya di dunia loh. Karena apa? Allah kasih rezeki, ini sudah hilang, kasih rezeki, kita merengut. Kok ini? Ungkapannya main belakang dia, main dukun dia, nyogok dia. Al-hasud huwal mu'adzab abadan, di dunia ini. Wala adzabul akhirati akbar, di akhirat lebih berat lagi. Makanya para jemaah sekalian, ini semua bisa kena, ya. Kiai jangan sampai petantang-petenteng, oh saya kiai, saya ustadz, aman dari sifat hasud. Loh, kiai hasudnya biasanya sesama kiai. yang itu punya istri, yang satu iri, itu 2 istrinya, ini 1, ya. Iri. Ini saya kan kiai lebih alim, kok dia yang dicium, saya kok enggak. Santri saya sedikit, dia banyak. Iri. Nggak mungkin kiai itu iri ke tukang ojek. Mungkin. Gojek sama Grab wajar iri-irian. Betul apa tuh? Seprofesi. Makanya para jemaah sekalian, hati-hati. Karena apa? Al-hasud la yasud. Orang hasud tidak akan jadi pemimpin dan tidak pantas jadi pemimpin. Karena tugas pemimpin membahagiakan orang lain, memajukan orang lain, menyenangkan orang lain. Sedangkan orang hasud, orang iri hati, kalau ada orang lain dapat nikmat, dia tidak senang, tidak mau ada orang lain maju. Na'udzubil. Karena itu obatnya adalah SMS juga. Obatnya SMS. Senang melihat orang lain, senang. Sedih melihat orang lain, sedih. Makanya dalam Islam itu diperintahkan, kalau ada tetangga kita, kawan kita mengundang walimah, wajib hadir. Kalau perlu bikin karangan bunga, ucapkan selamat, menampakkan senang.
Sebaliknya kalau yang sedih, ikut sedih. Yang sakit jenguk, yang wafat takziah. Itu ajaran Islam. Luar biasa para jemaah sekalian, ini spirit. Orang luar kadang-kadang bertanya, apa yang menyebabkan kita bangun pagi-pagi sebelum subuh diguyur kita. Saya ini rumah Tanjung Priok, berangkat dari sini jam 3, diguyur mandi biar seger. Untuk apa? Tahajud. Untuk apa? Sholatul lail. Untuk apa? Sholat subuh berjamaah. Siapa yang mendorong? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jemaah sekalian, orang luar itu akan menunggu kita. Orang Islam itu maju atau tidak, menakutkan atau tidak, mengkhawatirkan apa tidak. Lihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya rame, ini alamat Islam masih kuat. Tapi kalau sholat subuhnya sudah mulai makin maju softnya, alamat itu para jemaah sekalian. Makanya barokah, luar biasa barokah FK Ulum menginisiasi kegiatan sholat subuh gabungan semacam ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, yang perlu kita hindari, penyakit yang dapat merusak adalah wahawa muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Kalau berbicara nafsu, ya nafsu maunya melakukan kejahatan, kejelekan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Maunya nafsu itu ammarah, memerintahkan dengan kejahatan, itu nafsu. Jangan dituruti. Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Wan nafsu itu katifli, seperti bayi. Intuh milu syabba ala, kalau dia dibiarkan netek-netek terus ke ibunya, kayak bapaknya. Ya. Saya punya murid kelas 4 ibtidaiyah. Waktu istirahat, Ustadz, ya, izin Ustadz mau pulang sebentar. Mau apa? Mau netek katanya. Netek kemana? Ke ibu. Jadi sampai kelas 4 masih netek. Ya rebutan dong sama babahnya. Allah ya hayy ya qayyum. Akhirnya benar kalau dikatakan oleh Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdah, katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha, tapi wa in taftimhu yanfatimi. Kalau di stop. Demikian juga nafsu. Kalau dituruti sampai kapanpun, seperti kita minum air laut, tambah diminum bukan tambah seger tapi tambah haus. Makanya para jemaah sekalian, Islam itu mengajarkan bagaimana sekiranya nafsu itu diatur. Kalau dihilangkan nggak mungkin. Karena kita diciptakan satu paket, ada nafsunya. Diatur, dikendalikan. Ayalah sholat subuh, as-salatu khairum minan naum. Bangun, lawan. Nafsu kita mau tidur, bangun. Puasa waktunya Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Puasa, lawan. Kita punya harta cukup, sudah waktunya 1 nisab, keluarkan zakatnya, lawan. Kalau kita mau pelit, lawan. Dan ini nanti para jemaah sekalian, nafsu itu tidak jadi nafsu amarah, nanti akan menjadi nafsu mutmainnah akhirnya. Nafsu yang tenang, bisa dinaikin. Ibarat kuda, sudah tenang, sudah anteng, bisa diatur, baru bisa dinaikin. Itu kuda-kuda liar. Nafsu juga begitu. Jangan dikira, masih muda foya-foya, tua kaya raya, mati emang surga kamu apa? Sopo iku ngatur-ngatur Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi. Makanya para jemaah sekalian, Islam itu kemudian datang mengatur agar nafsu kita terkendali. Diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan untuk berpuasa dan lain sebagainya.
Inilah para jemaah sekalian, maka kalau kita ikuti bahaya. Dan yang dimaksud penyakit ini menurut Imam Al-Ghazali itu adalah penyakit riya. Saya kutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dimaksud penyakit ini adalah penyakit riya. Al-amalu li ajlinas, beramal karena manusia, atau watarkul amal, meninggalkan amal karena manusia. Ada yang diajak kiai, ayo sholat subuh. Enggak, kenapa? Takut dipuji sama Pak Koramil, nanti dipuji, dibilang so alim. Jadi nggak mau, nggak, sholat di rumah aja. Jadi meninggalkan amal, meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat berjamaah karena manusia. Ya riya lah. Karena itu wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Kita diperintahkan untuk ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya. Makanya saya ajarkan al-ikhlas bitakhallus. Ikhlas itu dengan belajar ikhlas. Kalau sekelas kita kadang-kadang nggak mampu melihat akhirat, bukan karena nggak jelas, saking terangnya. Saking terangnya akhirat itu, kadang-kadang dikasih, ya mohon maaf, pemanis. Bagaimana dikasih motivasi, kalau ente baca istighfar, urusannya bukan disambung dengan akhirat, enggak. Man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dirinya jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi, wa razaqahu min haitsu, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Coba istighfar dihubungkan dengan rezeki. Allah tahu ada yang tidak kuat untuk ikhlas. Baca Waqiah biar cepat kaya. Ada begitu. Sholat duha agar cepat kaya, lancar. Sholat tahajud agarnya naik pangkat. Mohon maaf, bukan tidak boleh, boleh, tapi jangan titik di situ, koma. Paham? Koma itu bukan terminal terakhir, itu halte saja. Karena ada sebagian orang seperti anak kita disuruh sholat nggak mau, tapi kalau dikatakan ayo sholat, nanti kalau rajin sholat 1 minggu lulus semua, nanti bapak belikan sepeda. Semangat. Lah kita walaupun tua bangka kadang-kadang begitu. Makanya para jemaah sekalian, tidak salah. Untuk itu jaga hati kita, jangan sampai ketidakikhlasan itu merasuk kepada jiwa. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, wa hawa muttaba wa ijabul mar'i binafsi. Penyakit yang bahaya lagi adalah ujub. Bangga terhadap dirinya, mungkin bangga dengan ibadahnya, bangga dengan nasabnya. Mohon maaf, bangga dengan ilmunya. Ini masjid kalau nggak ada saya, ini FK Ulum kalau nggak ada saya, wah ana khairu minhu, bergemuruh di dalam hatinya. Ini adalah ucapan iblis. Na'udzubil. Dan saya katakan ini penyakitnya orang baik. Penyakitnya, mohon maaf, penyakitnya kiai, penyakitnya ustadz kalau tidak hati-hati. Wa ijabul mar'i binafsi. Makanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kun indallah khairun nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Silakan ahli tahajud, ahli ibadah, ahli Quran, ahli berjamaah, silakan. Tapi ingat, wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Ini namanya tawadhu, rendah hati. Jadi kalau saya ketemu sama kiai siapapun, malah mulai tadi saya itu serba ketakutan karena ngelihat auranya itu ahli ibadah semua, orang soleh semua. Saya mau ceramah apa ini? Nguyai segoro, ngajarin itik berenang. Tapi kalau karena sudah terlanjur foto saya beredar di mana-mana, saya harus hadir. Padahal saya tahu diri. Kalau saya di depan kiai, saya bukan kiai. Utamanya kiai saya ini santri. Di depan mertua, mantu.
Betul. Kalau nggak ngaku dipecat saya nanti. Ini penting. Malah kalau ketemu sama orang sepuh, Pak Kiai yang lebih bagus, sampean yang lebih baik. Kenapa? Karena umurnya lebih tua. Saya nggak ngurus apapun, urus umurnya saja. Kiai yang lebih tua lebih bagus, tentu ibadahnya lebih lama. Ketemu sama anak kecil, ada yang lebih baik. Kenapa? Umurnya masih muda, dosanya sedikit. Ketemu sama orang bodoh, nggak ngerti agama, melakukan maksiat, ini bisa jadi mungkin lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia melakukan maksiat, tidak tahu dosa, nggak ngerti kitab, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Ketemu sama kiai ulama yang lebih baik. Kenapa? Ilmunya lebih banyak. Carilah kebaikannya. Ada yang tanya, Kiai, katanya kalau menghormat kepada orang kaya karena kayanya maka hilangnya sulusa dinihi ya. Sepertiga agamanya itu hilang. Jadi saya nggak mau menghormat kepada Pak Haji itu kan. Loh, salah ente memahami hadis secara harfiah semacam itu. Salahnya di mana? Anda itu tidak mau menghormat kepada dia oleh sebab kayanya, padahal bisa menghormat kepada orang tersebut karena yang lain. Makanya para jemaah sekalian, ayo, mohon maaf, tawadhu ini penting. Utamanya hari ini, tadi nyinggung-nyinggung celana cingkrangnya. Sebenarnya persoalannya bukan celana cingkrangnya, tapi sombongnya. Sombong. Nabi Muhammad SAW pernah menegur bahwa kalau ada orang pakai baju, celana, jubahnya itu sampai ngelembreh ke bawah, ngengser, itu tidak boleh, dilarang, dan bawahnya itu adalah neraka. Kemudian ada yang menerjemah secara harfiah, dicingkrangin, diatasin sampai ke bawah lutut sedikit. Gara-gara itu kemudian hatinya berubah, merasa dirinya yang paling Islam. Itu persoalan lagi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya jubah, punya baju sampai ke bawah, ngengser, katanya Pak Kiai tadi. Oh, kalau kamu enggak masuk termasuk khoilah, enggak, tidak termasuk orang yang sombong, maka dasar tidak diperbolehkannya kita sarung lebih di bawah mata kaki itu karena kalau kita sombong. Kalau tidak sombong ya enggak. Paham ya? Makanya para jemaah sekalian, hati-hati, ini urusan hati. Zaman sekarang terus terang saja nyata hadir di depan mata kita. Tadi diceritakan ada Panji Gumilang mengajarkan hal-hal aneh. Memang benar, kalau pingin terkenal, viral, khalif tu'raf. Katanya Kiai tadi, kencingi air zam-zam, berak di masjid, viral. Makanya saya dari Majelis Ulama, saya ini kalau di DKI ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia DKI, menggantikan almarhum Kiai Lutfi Fathullah. Kiai Lutfi Fathullah wafat, kemudian diganti oleh saya asalnya sekretaris. Saya hati-hati soal ini karena melihat fenomena di masyarakat itu, fakta nyata bagaimana sekarang itu banyak kesesatan yang merajalela, bahkan terang-terangan. Di MUI itu diajarkan begini, la yungkarul mukhtalafih wa innama yungkarul mujma'alih. Sesuatu yang masih khilaf nggak usah diingkari. Mohon izin, tadi ada yang takbir Allahu Akbar, ada yang begini, ada yang begini, paham? Ada yang begini. Saya diam aja kalau begini, saya nggak ikut. Yang saya sholatnya begini. Hah? Pindah. Mulai tadi. Ini biar tahu semua lah. Ya. Saya pegangin. Oh, begini, biarin saya. Jadi ada yang takbir begini. Ada tahiyat. Kalau saya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah itu saya melihat ke tangan ini, ke telunjuk ini.
Itu ajaran yang saya dapatkan di pondok pesantren. Saya dulu ngajinya di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Iya, iya. Jadi kalau ditanya ilmunya Kiai Misbah itu dari mana, jelas. Jangan ngeraba-raba dari mana dia punya ilmu. Di pondok pesantren Sidogiri itu sudah lebih daripada 300 tahun berdiri dan masih berdiri, termasuk pesantren tertua. Kemarin saya kaget ternyata ada di Kebumen, Samalangu. Yang kedua itu pondok pesantren Sidogiri yang masih ada dan berdiri. Mungkin di Ampel sana ada, tapi sudah tidak ada pesantrennya, hanya cerita atau sejarah. Kalau pondok pesantren Sidogiri itu masih sekarang masih ada dan besar. Dan saya mondok di sana. Jadi bagi saya di MUI itu diajarkan la yungkarul muhtal, masalah khilafiyah nggak usah diingkari. Mau sholat begini, mau sholat tahiyat begini, ada yang begini. Ada begini. Silakan. Setelah saya tanya, ternyata dia punya pandangan Rasulullah itu wa yuharriku, menggerak-gerakkan. Kalau saya kan menggerakkan sekali. Kalau dia menggerak-gerakkan jadi begini. Nggak apa-apa, saya nggak mau ketawain. Karena dia mungkin punya dasar. Dan saya diajarkan sesuatu yang masih khilaf nggak usah diingkari, nggak usah dikomentari. Jangan ikut madhab usiliyun. Usil. Orang maulid usil. Ya Nabi salam, seperti tadi usil. Apaan itu? Memang ada ajaran Islam begitu? Orang kunut bid'ah. Usil. Padahal semua kita ini ada dasarnya. Maka dalam Islam diajarkan la yungkarul muhtal, masalah khilafiyah jangan ingkar, jangan usil masing-masing. Wa innama yungkarul mujma' alaih. Baru kalau sudah mujma' alaih, disepakati oleh ulama, kok dia melanggar, teriak dong, jangan diem. Ada model sholat jarang-jarang, emang musim Covid apa? Katanya tadi ya biar bau jengkolnya nggak kedengeran di kanan, jadi dijarak-jarakin begitu. Padahal kita tahu mulai sejak dulu urusan sop tadi itu sawu, makan sawu gitu. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Sawu. Tadi sampai dibacakan kitabnya bab yang menerangkan bagaimana kita itu mengatur shaf. Lah ini aneh, ditaruh lagi perempuan di depan. Dasarnya Mekah. Padahal katanya Ki Khalil Nafis, Mekah nggak bisa dijadikan dasar. Di sana situasinya beda, darurat. Paham ya? Kalau tawaf mesti kumpul lah di situ. Kita dasarnya Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ada kitabnya enggak? Begitu. Makanya Majelis Ulama mengatakan wa innama yungkarul mujma' alaih. Kalau sudah menyangkut sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama, tegas kita, Pak. Dulu ada namanya ajaran Ahmadiyah. Oh, iya. Kalau kita punya keyakinan Nabi yang terakhir, khatamun nubuwah, Rasulullah sallallahu alaihi, Nabi yang paling terakhir nggak ada lagi kecuali Nabi Muhammad. Ini kok ngomong Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad tapi Mirza Ghulam Ahmad. Tegas dong, sesat ente. Saya tidak ngomong neraka surga, tapi urusan aturan, betul-betul. Jadi ada yang ngomong urusan surga, urusan neraka kan urusan Allah, nggak usah ngomong sesat-sesat. Itu haknya Allah. Ya Allah ngajarin lewat Quran, lewat hadis, lewat pandangan ulama. Ente jangan menyalahi terhadap mayoritas ulama. Islam itu terjaga para jemaah sekalian. Dijaga oleh Allah kemurniannya, keasliannya sampai hari kiamat. Asal kita ikut jamaah, ikut mayoritas. La tajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan tersesat secara berjamaah. Makanya ketika terjadi perbedaan, penyimpangan semacam ini, Rasulullah sudah mengindikasikan
Sataftariku ummati, umatku besok akan berpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali yang satu. Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah yang satu yang selamat? Ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Sampai hari ini kalau Bapak pengen aman, terjadi perbedaan macam-macam pakai, apalagi zaman medsos sekarang masuk ke dalam HP kita. TV sudah nggak laku, yang laku malah ini live ini. Tahu di mana live di mana itu? Saya pesan Pak Yai, pengajian di FK Ulum wajib live. Ini alatnya yang dosono agak canggih sono di belakang. Yang di sini. Nanti kalau gitu wayajibu. Wayajibu. Wes zaman wes saiki. Zamannya sekarang kalau pengajian itu ya harus ada live, paling tidak direkam, nanti diunggah di YouTube, di Facebook. Hari-hari kita kan nontonnya begitu. Oh, Nurul Jannah TV ada ya. Mohon nanti jempol ya. Dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya para jemaah sekalian, ayo kita jaga. Jangan sampai kita itu terjerembab kepada kesesatan. Kesesatan itu sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama, kok kita langgar? Tidak boleh. Makanya di dalam MUI itu pandangannya ada perbedaan, ada penyimpangan. Perbedaan boleh. Karena di MUI itu ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah, Matlaun Anwar, ada juga Muhammad NU. Ya. Tahlilan mau ya, tapi organisasinya di Muhammadiyah. Enggak apa-apa. Guyup, kompak itu di MUI. Karena apa? Di sana itu yang namanya perbedaan boleh, yang tidak boleh adalah penyimpangan. Ini perlu dipelajari lebih lanjut. Maka para jemaah sekalian, ma'an alaihi washabi ini jadi catatan kita bersama sampai detik ini. Ayo kita tanya, apakah amaliyah kita, apakah cara bersikap kita, apakah cara ibadah kita sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan pandangan ulama? Kalau sesuai, lanjut. Kalau tidak sesuai, stop. Jadi harus dipahami ini. Karena dalam Islam itu ada perintah, ada larangan. Paham? Kalau diperintah, kerjakan sebisanya. Contohnya tadi, kita ini kalau sholat wajib berdiri. Loh, tadi di depan siapa yang duduk? Saya. Ngaku. Mohon maaf Kiai. Maaf, takut kualat saya nanti. Ada yang duduk. Kalau anak-anak yang masih kecil, loh itu kok duduk sendirian ngapain? Itu darurat. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Dan seterusnya. Kalau tidur beda lagi lah masjid. Seperti itu para jemaah sekalian. Ma amartukum, apa yang aku perintahkan, maka kerjakan mastata'tum, sebisanya. Betul. Ada juga namanya dilarang, an-nahyu. Wa ma nahaitukum fajtanibu. Kalau dilarang, jauhin. Jangan ditawar. Ini Pak Kiai, bir haram. Oh ya, boleh nggak setengah gelas? Tetap haram. Kecuali darurat, saya beda. Ad-darurat tubihul mahdurat. Persoalannya adalah para jemaah sekalian, ada yang namanya al-amru, ada yang namanya an-nahyu, ada perintah, ada larangan. Lalu di tengah-tengah ini ada namanya at-tarku. Ditinggal sama Nabi. Ditinggal sama Nabi. Contoh ini. Yang paling nyata di depan kita, model pakaian. Model pakaian yang terpenting menutupi aurat. Kalau di dalam sholat ma bainas surah war rukbah, antara pusar dengan lutut, dengkul. Model macam apapun, monggo silakan, kersanipun. Silakan. Karena apa? Ini soal at-tarku. Soal ditinggal sama Nabi. Jadi kalau pakaian begini, surbannya ada yang begini, ada yang ditutupin begini, macam-macam, ada yang pakai belangkon. Hal semacam ini saya katakan at-tarku, ditinggal sama Nabi. Kalau ditinggal sama Nabi, jangan ente lantas mengatakan, nggak ada di zaman Nabi, bid'ah, dolalah, finar.
Itu maulid. Pakai apa itu? Pakai buah-buahan, pakai besek. Di zaman Nabi nggak ada, finar. Enak amat ya. Di tempat lain itu yang namanya maulid itu pakai duit. Oh, nggak ada di zaman Nabi, finar. Tapi diambil juga duitnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya katakan ini adalah at-tarku, ditinggal sama Nabi. Kalau sudah ditinggal sama Nabi, tanya, melanggar Quran enggak? Oh enggak. Melanggar hadis enggak? Enggak. Melanggar pandangan para ulama enggak? Enggak. Di dalam kegiatan maulid itu apa sih isinya? Tahlilan itu apa sih isinya? Kalau tahlilan Pak Kiai antara satu daerah dengan yang lain beda-beda. Kalau di Betawi ini ya bacanya kulhu sampai kulang tu rabbina dan seterusnya dengan rangkaian semacam itu ada tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah, karena lah tahlilnya banyak maka disebut tahlilan. Kalau yang di Aceh beda lagi. Aceh itu sama juga tapi tidak disebut tahlilan tapi somadihan. Karena yang dibaca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan 100.000 kali. Doer itu. Pada kabur itu zamannya itu. Udah tahu beseknya dhaif lagi, ya. Beda-beda. Jadi persoalannya apa di sini? Persoalannya yang sama adalah ihda'us shawab. Menghadiahkan pahala. Kalau di Betawi dengan cara tahlilan, model tahlilannya beda sedikit sama dengan Jawa. Kalau di sini tiba-tiba afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Urutannya macam-macam. Silakan. Yang terpenting bacaan-bacaan semua kita doakan akhirnya Allahumma taqabbal wa ausil waj'al sawaba ma qara, itu doa wahbah. Mohon pada Allah agar apa yang saya baca mulai awal sampai akhir sedekah besek semuanya dan amplopnya. Kan biasanya begitu rukunya. Kalau tahlilan nggak ada makanan pulangnya lemas. Ya. Tahlilannya la ilaha illallah la ilaha. Ngerik beseknya kok begitu. Mohon maaf jangan disalahin, memang ada yang mata duitan ya. Jadi nggak salah, mohon maaf memang ada umat Nabi Muhammad itu seperti itu, mata besekan ya. Allahumma shalli ala ya Rabbi ya Hayya Qayyum. Ini ngomong kemana ini? Di mana Ustaz tadi Ustaz? Allah ya Hayya Qayyum. Makanya para jemaah sekalian, dalam masalah ini kembali atarku ditinggal sama Nabi. Kalau tidak ada yang melanggar, bacaan Quran nggak melanggar, bacaan sholawat nggak melanggar, itu semua sesuatu yang ma'ruf. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf bisa dijadikan sedekah. Apanya yang salah? Ya sudah, jangan ngomong nggak ada di zaman Nabi. Kalau nggak ada di zaman Nabi, bid'ah, dolalah, finar. Wah, ngeri juga orang tahlilan kok dapat neraka gitu. Bapak-bapak, para jamaah yang kami muliakan, untuk menyempurnakan acara kita ditutup dengan pembacaan doa. Insya Allah langsung live dari Makkah oleh Ketua Umum Bapak Kiai Haji Zainal Arifin Gufron. Kebetulan Pak Camat lagi nginep di kamar beliau.